Puji nama Tuhan. Salam. Selamat malam bagi ibu-ibu yang berada di luar kota. Selamat berjumpa kembali. Caruban, Kinandang, Blimbing, Medan, dan juga Singosari. Tak lupa juga Karangploso. Ya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman daripada Tuhan, karena firman Tuhanlah yang bisa memberikan kekuatan bagi kita, utamanya kaum wanita, ya, haleluya, dan juga memberikan pengertian bagi kita semua supaya di dalam kita menghadapi keadaan atau situasi saat ini kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, terlebih di dalam kebijaksanaan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak bosan untuk memberikan kita nasihat atau wejangannya. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur ya untuk hambanya yang berada di Caruban. Saya sudah menerima berkat yang dikirimkannya, ya, haleluya. Puji Tuhan, saya berterima kasih. Tuhan yang akan membalasnya berlipat kali ganda. Haleluya, puji Tuhan. Nah, mari kita akan segera saja memeriksa firman daripada Tuhan. Ya. Yaitu kita akan membaca dan tema pada petang hari ini yaitu putus asa. Ya, Ibu-ibu, seringkali kita putus asa, putus pengharapan dalam menghadapi keadaan saat ini, ya. Pandemi belum terselesaikan, belum pulih, ya. Seringkali kita putus asa. Inilah wanita. Oleh sebab itu kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, putus asa itu selalu ada di dalam hati kita, pikiran kita. Wis, masa bodoh. Ya, haleluya. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka putus asa itu tidak mungkin terjadi. Karena apa? Karena kita punya Yesus yang selalu memberikan pengharapan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan baca terlebih dahulu di dalam Keluaran. Moga ibu-ibu yang berada di rumah, kita buka Alkitab kita, tentunya Alkitab pribadi ya, jangan pinjam ya. Alkitab pribadi. Haleluya. Kita simak baik-baik supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan apa maksud daripada firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Keluaran 6 ayat yang ke-8. Keluaran 6 ayat yang ke-8. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Terima kasih. Nih ya. Lalu Musa mengatakan demikian. Musa disuruh oleh Allah untuk mengatakan sesuatu kepada bangsa Israel. Maksudnya Tuhan atau Allah akan memberikan pertolongan kepada bangsa Israel. Tetapi di sini dikatakan, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Jadi bangsa Israel ini tidak
tidak mau mendengarkan perkataan Musa sebab dihalang-halangi oleh perbudakan yang sangat berat. Dan di sini cara kerjanya itu ya tidak seperti pada umumnya. Di sini kalau dikatakan berat, ya berat sungguhan. Makanya bangsa Israel ini mungkin ya begini, percuma aku ngrungokne omongane Pak Musa atau Om Musa. Masih aku ngrungokne gak ono perubahan dalam hidupku. Mungkin begitu ya. Haleluya. Jadi bangsa ini putus asa. Tidak ada harapan sekali, tidak ada harapan untuk mendapatkan pertolongan. Karena beratnya yang dialami. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, apa yang diperintahkan Tuhan untuk Musa? Ayat 5. Ayat yang kelima, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terajung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Ini loh yang dikatakan Nabi Musa kepada bangsa Israel karena diutus Allah. Tuhan ingin melepaskan dari perbudakan ini, ya, dan menebus bangsa ini, melepaskan supaya bangsa Israel ini tidak merasa berat dalam kehidupannya. Tetapi bangsa Israel tidak mau mendengarkan kata-kata Nabi Musa. Sebab sudah dihalang-halangi oleh keberatan hidup ini. Jadi keberatan hidup itu kadang-kadang membuat kita putus asa. Tidak punya harapan sekali. Urip kok cek abote. Ya. Arepe digawe ngemplok sak emplokan kok cek angele. Putus asa. Ndak punya pengharapan sama sekali. Ini loh. Ya. Puji nama Tuhan. Dan kita tahu mengapa Allah sampai bersabda demikian atau mengapa Allah sampai mengutus Musa. Apa yang telah didengarkan Allah pada saat itu. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat, tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Nah, sebenarnya Allah itu sangat memperhatikan. Di sini dikatakan, mengapa Allah sampai mengutus Nabi Musa untuk berbicara atau mengatakan kepada bangsa Israel, sebab Allah mendengar jeritan daripada bangsa Israel. Sini dikatakan, tetapi aku sudah mendengar juga erang itu keluh kesah, jeritan, sambatnya bangsa ini ya. Orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Setelah Allah mendengar jeritan bangsa ini, Allah ingat, loh yo, aku lak duwe janji
karo bangsa Israel. Janji apa? Janji untuk melepaskan dari segala keberatan hidupnya. Orang itu kalau diperbudak, ya sangat berat hidupnya. Berat sekali. Makanya di sini Allah ingat bahwa Allah punya janji dengan bangsa Israel. Tapi sayang 1000 kali sayang. Wis kadung putus asa. Wis kadung putus pengharapan. Sehingga tidak mau mendengarkan kata-kata daripada Nabi Musa. Kata-kata daripada Nabi Musa itu tidak ada lain adalah firman Tuhan. Jadi Musa ini menjadi alat daripada Tuhan untuk mewartakan kabar dari Allah untuk bangsa Israel. Seperti kita ini. Ya, yang sekarang ini saya menjadi alat daripada Tuhan untuk menyampaikan firman kepada ibu-ibu Sion. Tapi sayang, tidak mau mendengarkan sebab sudah dihalang-halangi oleh putus asa ini. Nah, seringkali kita juga demikian. Kalau kita sudah putus asa, hidup kita susah, sering kekurangan dan lain sebagainya, putus asa, males aku nang gereja. Gawe apa nang gereja? Paling ya mek ngono kae. Ora enek perubahan hidupku, uripku. Iya, ini loh. Putus asa namanya. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan ya. Kita akan membaca ayat yang ke-11. Ya. 11. Ayat yang ke-11, tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Nah, ini loh ibu-ibu, perhatikan. Di sini Musa pun putus asa. Perhatikan ya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan. Jadi putus asa karena diutus Tuhan tadi. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Lah, ini loh putus asanya si Musa. Musa sudah menyampaikan firman Tuhan, tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan. Jadi Musa juga bisa putus asa. Ibu, seorang hamba Tuhan loh Musa ini. Juga bisa putus asa. Sebab firman yang disampaikan, firman dari Tuhan disampaikan untuk umat itu, umat tidak mau mendengarkan. Padha karo wong tuwa lek ngekeki nasihat anakne anak gak gelem ngrungokne wong tuwa piye? Putus asa. Wis masa bodho sak karepmu. Aku ora arepe melok-melok. Putus asa toh? Putus asa. Ini loh. Anggaplah Musa sebagai orang tua. Umat ini sebagai anak-anak. Memberikan nasihat. Wong anak-anakku dhewe gak gelem ngrungokne kok Gusti. Iya toh? Padahal di sini Musa disuruh Tuhan atau diutus Tuhan untuk menghadap Raja Firaun. Raja. Lah umat orang reken. Jemaat orang reken. Kok raja? Sampai toh. Nggak mungkin direken
Ini loh keputusasaan Musa itu di sini. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Luar biasa Tuhan itu. Saya tidak mengerti bagaimana keadaan keluarga Sion. Ya. Mau mendengarkan atau tidak kalau diberi nasihat lewat firman Tuhan. Apa membuat hambanya putus asa? Seperti Musa ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tapi saya percaya keluarga Sion di sini, wanita-wanita Sion di sini selalu mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan sehingga belajar untuk menjadi pelaku firman. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Jadi di sini Musa pun bisa putus asa. Ibu, hamba Tuhan, pelayan Tuhan juga bisa putus asa. Nah, sebab apa? Sebab putus asa karena kita tidak bisa mencerna itu firman Tuhan. Tidak bisa merenungkan dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan firman Tuhan hanya sepintas saja. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh mendengarkan kata-kata Musa atau firman Tuhan, maka putus asa itu tidak akan terjadi. Sebab firman Tuhan itu mengandung pertolongan dan janji daripada Tuhan akan ditepati. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, yang menjadi putus asa adalah, yang menjadikan kita putus asa adalah Keluaran 1 ayat 11 sampai 14. Keluaran 1 ayat 11 sampai yang ke-14. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Ini loh ibu-ibu. Ya. Ini yang menjadi putus asa daripada bangsa Israel. Kerja rodi yang artinya tanpa upah. Kejam ya, kejam. Raja Firaun sangat kejam. Dan pekerjaannya pun berat. Ya. Kalau mendengarkan cerita zaman dulu, masa penjajahan Jepang, ya, bangsa Indonesia kerja rodi tanpa upah. Nek ora bener dipecuti, nek ora bener digepuki. Ini persis tindakan daripada Raja Firaun. Ini loh yang menjadi putus asa. Sudah pekerjaannya berat, tidak ada upah. Kan mereka butuh makan. Ya. Dan juga mereka pasti punya keluarga. Di sini dikatakan bertambah banyak. Tetapi kerja paksa itu tetap diadakan oleh Raja Firaun. Terpuji nama daripada Tuhan.
dipaksa dengan kejam. Puji nama Tuhan. Ini yang menjadi putus asa daripada bangsa Israel. Sebab mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Terpaksa bekerja. Dan itu pun tidak ada hasilnya sama sekali. Merupakan perjuangan. Perjuangan yang tidak ada hasilnya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini loh. Kuasa iblis itu. Kalau sudah menghantam anak-anak Tuhan tidak peduli. Tidak peduli. Oleh sebab itu kita harus waspada. Mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Supaya kita itu dilindungi Tuhan. Ya. Jangan sampai ada putus asa dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mau datang kepada Tuhan. Kalau kita menjauhkan diri dari Tuhan, siapa yang akan menolong kita? Kalau kita dalam kesulitan, kalau kita dalam susah, siapa? Haleluya. Firaun dan beserta tentaranya akan tinggal diam, hanya melihat saja. Ya, tidak ada pertolongan. Oleh sebab itu, monggo ibu-ibu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan sampai kita putus asa. Sehingga kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan itu firman yang mengadakan. Mujizat terjadi kalau kita sungguh-sungguh mau terima firman Tuhan dengan rendah hati. Haleluya. Nama Tuhan, jangan seperti bangsa Israel ini. Wis susah uripe, ora gelem nampa firman Tuhan, tambah nemen. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini contoh yang tidak baik. Ya, meskipun hidup kita berat, mari kita berusaha untuk mendengarkan firman daripada Tuhan. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Dan pengharapan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tidak. Asalkan kita sungguh-sungguh beribadah dengan sungguh-sungguh, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, terlebih melakukan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Jadi, yang menjadi penghalang sehingga kita putus asa adalah keberatan hidup. Seperti saat ini, kita dihalang-halangi oleh pandemi. Tetapi kita jangan patah semangat. Tetap maju. Ya, tetap berusaha, tetap bertindak untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan supaya ada pertolongan yang daripada Tuhan. Sesama manusia tidak bisa menolong, tidak, tetapi hanya Yesus. Yesus yang bisa bertindak memberikan pertolongan kepada kita. Haleluya, terpuji nama daripada Tuhan. Dan juga di sini yang menjadi putus asa yang kedua adalah di dalam Kisah Rasul. Kisah para Rasul. Pasal 27
Kita akan baca terlebih dahulu ayat 18 sampai 20. Kisah Para Rasul 27 ayat 18 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Terima kasih. Perhatikan ayat ini ya. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Tentunya ini kehidupan rumah tangga. Sebab di sini Rasul Paulus ini naik kapal bersama narapidana lainnya. Haleluya, puji nama daripada Tuhan ya. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Ibu-ibu, kapal adalah bahtera hidup. Hidup rumah tangga yang sering diombang-ambingkan oleh angin badai. Ya, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini loh yang menjadi putus asa juga. Ya, ini yang sehingga hidup kita tidak punya harapan apa-apa. Ya, seringkali badai itu menerjang rumah tangga kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan akhirnya bagaimana? Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Membuang. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Yang ada di dalam kapal itu dibuang semua. Morat marit ora karu-karuan. Dibuang semua. Karena apa? Karena badai tidak henti-hentinya. Ini di tengah laut loh. Haleluya. Nama Tuhan, inilah kehidupan rumah tangga kita ibu-ibu. Di tengah-tengah dunia saat ini banyak badai yang menimpa, angin, gelombang menimpa rumah tangga kita. Sehingga kita morat-marit ora karu-karuan. Baik pikiran kita, hati kita, bahkan harta benda yang ada di kapal pun morat-marit. Dan di sini dikatakan juga ayat yang ke-19, dan pada hari yang ketiga, berarti terus menerus, tidak henti-hentinya diombang-ambingkan oleh badai itu tadi, ya. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Tangan mereka sendiri, yang berarti diatasi sendiri. Bagaimana caranya supaya rumah tangga saya balik kembali? Bagaimana caranya supaya rumah tangga saya
ya harmonis kembali, bagaimana rumah tangga saya supaya bisa berkumpul kembali dan lain sebagainya. Ditangani sendiri. Tetapi ayat 20 dikatakan, setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Karena semua diatasi sendiri, aku bisa, aku mampu. Ibu, haleluya. Di sini baik matahari, apa itu matahari? Kemuliaan Tuhan. Maupun bintang-bintang tidak kelihatan, yang berarti tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Sebab apa? Sebab diatasi sendiri, tanpa berseru kepada Tuhan. Lain dalam Keluaran tadi, karena mengerang, menjerit, Tuhan mendengar, memberikan pertolongan. Tetapi di sini karena diatasi tangannya sendiri, matahari, bintang tidak memperlihatkan sinarnya. Gelap. Ini loh. Karena sok mampu, sok bisa, tidak mau berseru kepada Tuhan, maka terjadilah gelap. Tidak ada sinar sama sekali. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Akhirnya putus asa. Wes aku gak iso nyelamet nih. Putus asa. Iki lo ibu-ibu. Ini lo ibu-ibu. Oleh sebab itu ibu-ibu yang kekasih dan yang dikasih oleh Bapa, monggo. Apapun yang kita hadapi, kalau kita merasa tidak bisa, berserulah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, berseru, Tuhan, aku tidak mampu Tuhan, aku tidak bisa Tuhan. Jangan ditangani sendiri. Ya ini loh, dengan tangannya sendiri membuang apa yang ada di dalam perahu. Masih sampai entek resik ora iso ngatasi. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibu, perhatikan baik-baik. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita, jangan menganggap kita mampu. Jangan merasa bisa, tapi ingat, berserulah kepada Tuhan. Hanya Dia yang mampu memberikan pertolongan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, kita akan baca lagi di dalam Kisah Rasul ini juga ayat 9b sampai yang ke-10 ya. Kita baca sebab itu. Kisah Para Rasul 27 ayat 9b sampai yang ke-10. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Terima kasih. Sudah diperingatkan oleh Paulus.
Di sini. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, yang berada di kapal itu tadi, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Loh, wis deling nih. Ini loh. Hamba Tuhan itu sering mengingatkan lewat perkataan atau lewat firman. Wis dieling nih, urip iki susah, urip iki begini dan begitu. Itu firman Tuhan selalu dan selalu diingatkan kita ini. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur loh. Bersyukur. Tuhan itu selalu mengingatkan kita lewat hambanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Di sini dikatakan orang mung di sini ya, bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Jadi bukan hanya jasmani saja yang sulit, tetapi untuk nyawa kita. Ini loh. Peringatan itu selalu ada sebenarnya. Selalu setiap kita datang beribadah, kita diingatkan oleh Tuhan lewat hambanya dan dinasehati oleh Tuhan lewat hambanya. Tetapi sayangnya kedisian putus asa, semuanya ditangani sendiri, aku mampu, aku bisa. Ini loh. Ini yang menjadi kelemahan daripada anak-anak Tuhan pada umumnya, khususnya ibu-ibu. Tidak pernah menjerit sama Tuhan, tidak pernah dekat sama Tuhan. Sehingga kita tidak bisa apa-apa. Ini lihat, dengan tangannya sendiri, rumangsa iso ngatasi, rumangsa mampu ngatasi, diatasi dhewe. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jangan ya ibu-ibu, apapun yang kita hadapi, ya, mari kita utamakan Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu. Saya tidak kuat Tuhan. Tuhan pasti turun tangan memberikan pertolongan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan di sini Paulus pun memberikan peringatan. Pelayaran kita, hidup kita, rumah tangga kita mesti menghadapi begini dan begitu. Ya. Sudah diperingatkan. Wis deling ne sakjane. Ning sarehne ya masih manusia, masih daging, kadang-kadang gawe karepe dhewe, wis aku iso kok. Nah ini loh. Aku mampu kok. Saya pun kalau memberikan nasihat kepada siapa saja, anak-anak ataupun putu-putu ya, kalau ndak saya nasihati ndak mau ya sudah, ya wis sak karepmu. Saya begitu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini ya ibu-ibu, supaya kita ingat baik-baik, apapun yang kita hadapi, jangan lupa Tuhan. Tujuannya supaya Tuhan ikut campur di dalamnya. Sesulit apapun, kalau kita mau berseru sambat karo Gusti, Tuhan pasti turut campur tangan di dalamnya. Haleluya.
Terpuji nama daripada Tuhan. Ayat 15. Fatsal yang sama. Ayat yang ke-15. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Lah iki lho ibu-ibu, akhirnya ya wis delingne ora percaya. Akhirnya bagaimana? Menyerah, putus asa. Ini ya. Kapal, saya baca ayat 14 ya. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Wes pasrah, putus asa. Ndak bisa apa-apa sudah. Wes sak karepmu, mbok gawa nyandi. Wes sak karepmu sembarang sak karepmu. Ndak bisa berbuat apa-apa. Putus asa toh, putus asa. Pasrah. Aku mbok kenekne wis manut, ngono ya manut. Ini loh. Wis ora eling karo Gustine maneh. Pasrah bongkokan dengan segala percobaan. Tidak mau menjerit. Pasrahnya itu pasrah putus asa. Sebab tidak ada pertolongan. Haleluya, puji nama daripada Tuhan. Nah, ayat 16 sampai 17. Ayat 16 sampai yang ke-17. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai, sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Terapung-apung. Ya. Orang ngalor, orang ngidul, orang ngetan, orang ngulon. Bagaimana ini? Tidak ada kepastian. Diombang-ambingkan. Dibiarkan terapung-apung. Tidak ada kepastian dalam hidupnya. Tidak ada pertolongan dalam hidupnya. Mengapa demikian? Dia tidak mau mendengar nasihat daripada Paulus. Ibu-ibu, kalau kita tidak mau mendengarkan nasihat daripada Paulus atau hambanya lewat firman Tuhan, hidup kita ini akan terapung-apung. Tidak ada kepastian, tidak ada pengharapan. Gitu, ora rono. Begini terus. Tidak mantap. Bimbang. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibu, jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita, wanita-wanita Sion. Mari kita mantapkan hati kita. Kita harus ada kepastian dalam hidup kita. Haleluya. Supaya ada pertolongan daripada Tuhan. Intinya jangan sampai kita putus asa. Haleluya. Mengapa? Mengapa sampai terjadi demikian?
sudah dikasih nasihat, sudah diperingatkan, kok masih terjadi demikian, mengapa? Ayat 11. Naik ya, ayat 11. Ayat yang ke-11. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Nah ini loh ibu-ibu iki. Karena tidak percaya dengan perkataan Paulus. Tidak percaya dengan firman. Sing dipercaya jurumudi karo nahkoda. Paulus itu siapa? Hamba Tuhan. Jurumudi itu siapa? Manusia biasa. Kok percaya karo menungso biasa karo hamba Tuhan? Kok percaya omongane menungso karo firman? Loh. Ini loh yang menjadi kesalahan kita, menjadi kelemahan kita. Mestinya kita itu percaya sepenuhnya dengan firman Tuhan yang disampaikan hambanya. Bukan perkataannya manusia biasa. Tapi aneh ini. Perwira, pangkat wonge perwira. Tapi percaya dengan jurumudi dan nahkoda. Jurumudi iki sing nyetir kapal iku mau. Sing nyetir rumah tangga iku mau. Ora percaya karo Gusti, malah percaya karo si menungsane. Terjadilah perahu itu diterjang badai. Buktine ora iso ngatasi. Diatasi karo tangane dhewe, kemampuane dhewe, kepinterane dhewe, semua dhewe. Ora nyambat Gusti. Coba nyambat Gusti, gak sampai terjadi demikian. Ndak sampai. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan itu sebenarnya memperhatikan kehidupan kita. Memperhatikan kehidupan kita wanita-wanita Sion. Tetapi wanita-wanita Sion ini kadang-kadang memakai tangannya sendiri. Ora butuh Gusti. Haleluya, puji nama Tuhan. Luar biasa Tuhan. Tuhan memberikan penjelasan atau menerangkan yang sesungguhnya lewat firman Tuhan ini. Supaya kita tidak putus asa. Tidak memakai kemampuan kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Tidak sebanding dengan kekuatan Tuhan, ibu-ibu. Kalau kita mau berseru, Tuhan itu tidak tinggal diam. Dan Tuhan tidak pernah menutup telinga. Tuhan selalu mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah kita. Meskipun itu tidak bersuara, hanya di dalam hati Tuhan Maha Pendengar. Haleluya, puji nama Tuhan. Selanjutnya, ayat 21 sampai 24. Ayat 21 sampai 24. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta,
kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Terima kasih. Nih ya, meskipun orang-orang ini ya berbuat kesalahan, tetapi puji Tuhan, Tuhan selalu memperhatikan. Sini dikatakan, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, tentu tidak bisa makan, dapat dari mana? Dan selalu diombang-ambingkan oleh badai, gelombang, ya, haleluya, puji nama Tuhan. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, ini Paulus berkata demikian, ya, umpama nasihatku mbok turut, ya, begitu kasarnya, haleluya, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Loh. Dengan sabar Paulus mengatakan, dulur-dulur, umpama kowe nurut nasihatku, mesti ora terjadi kesulitan seperti ini. Loh, haleluya. Puji nama Tuhan. Paulus seorang hamba Tuhan yang penuh kasih dan sabar. Selalu dan selalu tidak bosan untuk memberikan peringatan atau mengingatkan dan juga memberikan nasihat. Ibu-ibu, hamba Tuhan tidak pernah bosan mengingatkan, memberikan nasihat kepada kita. Haleluya, puji nama daripada Tuhan. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, masih dalam kesukaran ya, aku menasihatkan kamu loh. Memberikan nasihat lagi toh, Paulus tidak bosan, tidak jemu, ya, haleluya. Supaya kamu tetap bertabah hati. Supaya kita semua tetap bertabah hati, sabar, ya, haleluya, puji nama Tuhan. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Loh, ini loh nasihatnya. Tidak akan binasa. Haleluya. Berarti semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Si Tuhan. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, menerangkan, memberikan nasihat, ya, haleluya. Berdiri di sisiku. Jadi Paulus itu selalu didampingi oleh malaikat Tuhan. Seorang hamba Tuhan itu selalu didampingi, dilindungi. Makanya kalau berkata-kata atau menyampaikan firman, sehingga tidak digubris, itu akan mendatangkan malapetaka bagi mereka yang tidak mau
mendengarkan atau memperhatikan. Ini loh, sebab apa? Sebab seorang hamba Tuhan itu selalu didampingi, selalu. Haleluya, puji nama daripada Tuhan. Apalagi memberikan nasihat di mimbar. Selalu didampingi. Haleluya. Oleh sebab itu, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, dengarkan dengan baik-baik. Perhatikan dengan baik-baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan masukkan ke dalam hati. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak marah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan ia berkata, jangan takut Paulus. Ya. Engkau harus menghadap Kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersamamu dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Yang berada di kapal ini bersamamu, bersama Paulus, bersama hamba Tuhan, diselamatkan, asalkan mau mendengar nasihat atau kata-kata daripada Paulus yang diutus oleh Allah, yaitu firman. Ini haleluya. Jadi kita tidak usah khawatir, tidak perlu putus asa, sebab Tuhan selalu ada untuk kita. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Dan Paulus pasti sampai ke tujuan, yaitu menghadap Kaisar. Sampai tujuan dengan selamat karena didampingi oleh malaikat Tuhan. Yang artinya selalu dijaga dan dilindungi. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Nah, sekarang kita baca di dalam Mazmur 34. Ya, kalau sudah dijaga dilindungi, bagaimana selanjutnya? Ya. Mazmur 34 ayat 16. Mazmur 34 ayat yang ke-16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Haleluya, puji nama Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi Tuhan itu selalu memantau kita, melihat kita. Apalagi melihat orang-orang benar. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu selalu, dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkahkan kaki, mata Tuhan tertuju kepada kita. Dan telinga Tuhan tidak pernah ditutup, selalu mendengarkan teriakan kita dikala kita minta tolong. Yang berarti kita tidak boleh putus asa. Luar biasa ya Tuhan itu. Luar biasa. Ibu-ibu, apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi, mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Jangan putus asa. Jangan putus pengharapan. Percaya bahwa pertolongan pasti terjadi. Selanjutnya, Mazmur 107 ayat 28 sampai 30.
Mazmur 107 ayat 28 sampai 30. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Terima kasih. Perhatikan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Ibu, belajarlah berseru kepada Tuhan, jangan berseru kepada manusia. Berseru kepada Tuhan. Nah, ya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita mengalami kesulitan, susah, sesak. Berserulah kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka, yang berarti ada uluran tangan daripada Tuhan kalau kita mau berseru. Haleluya. Dibuatnyalah badai itu diam. Ya, haleluya. Sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Semua kalau kita mau berseru kepada Tuhan, ayat ini pasti terjadi. Pasti nyata dalam kehidupan kita. Ya, gelombang-gelombang akan tenang. Badai pun diam, yang berarti ada ketentraman dan ada damai sejahtera di dalam rumah tangga kita. Dan juga hati kita. Yakinlah ibu-ibu, percayalah. Ya. Haleluya. Maka sungguh-sungguh ayat ini terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau berseru kepada Tuhan. Ojo didhisikne putus asane, tetapi berserulah lebih dulu kepada Tuhan. Janji Tuhan ini ya dan amin adanya kalau kita percaya. Jangan memakai kekuatan kita, jangan. Seperti ayat di dalam Kisah Rasul tadi. Dengan tangannya sendiri. Jangan. Tetapi mari. Sebelum kita bertindak, sebelum kita melakukan, kita berseru kepada Tuhan terlebih dulu. Supaya tangan Allah sungguh-sungguh turut campur di dalamnya. Sehingga tidak ada kebimbangan, tidak ada keputusasaan, yang ada adalah pengharapan, menunggu pertolongan daripada Tuhan. Jangan menganggap diri kita mampu, jangan menganggap diri kita bisa, jangan menganggap diri kita kuat. Kekuatan, kemampuan hanya terdapat di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Sehingga mereka bersukacita sebab semuanya reda. Ayem, tentrem. Sebab semuanya sudah reda. Tidak ada kekacauan, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran. Yang terjadi adalah keharmonisan. Coba kita praktekkan ini firman Tuhan. Maka sungguh-sungguh pasti terjadi. Dan Tuhan akan menyatakan
kuasa pertolongannya dalam kehidupan kita. Terpuji nama daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan sampai di sini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan.